Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang di akan tengah. ujian Baik, silakan, Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Farah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali berjumpa di program tercinta kita, Live Interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Salat berikan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Pemirsa dan pendengar Firqah TV dimanapun Anda berada, InsyaAllah selama 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan fatwa, mendengarkan faidah-faidah dari guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, dan juga kami memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan izin dari Allah, guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala telah membersama kita di studio Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat, Masya alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Gimana tadi perkuliahan, aman Ustaz atau ada Ustaz? Alhamdulillah hari ini agak full ya, kita Masya ada Allah. 6 jam ya. Masya Jadi full. Alhamdulillah ya, semoga menjadi pahala yang mabrur di sisi Allah Subhanahu Amin, wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan juga kami tidak lupa menyapa radio-radio yang ikut merelai program live kali ini, yang diantaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran. Nah, seperti biasa, pemirsa dan pendengar Farwa TV dimanapun Anda berada, kami memberikan kesempatan untuk Anda bisa bertanya secara langsung kepada guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala dengan 2 cara. Anda bisa bertanya secara langsung dengan via WhatsApp call kami di nomor 0821 70 6087, atau Anda bisa bertanya via telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Nah, sebelum kita mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, yang telah tersedia di meja operator kami, marilah kita mendengarkan nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kita persilakan. Fadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan fikih ibadah yang merupakan materi live interaktif kita pada sore hari ini dan pada setiap hari Rabu sore, perlu kita ketahui bahwasanya ibadah adalah tugas utama kita. Maka semua hal yang terkait dengan ibadah menjadi penting. Baik itu berupa konsep, teori, ya, catatan-catatan, ya, renungan-renungan, ini semuanya akan menjadi perkara yang penting yang akan mendukung peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu renungan yang penting untuk selalu kita ingat adalah bahwasanya kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa lepas dari sifat ini. Maka jangan pernah berpikir untuk keluar dari ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan makhluk-makhluk yang merdeka. Kita adalah
makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sehingga kemudian kita menjadi hamba-hambanya. Maka kita tidak bisa keluar dari ubudiyah dan penghambaan ini. Bahkan juga jangan sampai pernah berpikir untuk keluar dari penghambaan ini, karena itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan justru adalah bersyukur dengan penghambaan ini, karena kita bukan hamba dari manusia lain, tapi kita adalah hamba dari pencipta kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala justru melihat ubudiyah dan penghambaan kita sebagai kesempurnaan di sisinya. Penghambaan kepada Allah adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berpikir untuk keluar dari penghambaan kita kepada Allah. Jangan lari darinya, tapi mari kita syukuri penghambaan dan ubudiyah ini untuk kemudian kita berusaha menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan menyempurnakan maqam dzul, yaitu maqam kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lebih banyak merendah dan mengiba lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita merendah, mengerdilkan diri dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan maqam ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita dan meninggalkan larangan-larangannya serta mengimani kabar-kabarnya, maka dengan begitu insyaallah maqam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Dan jika dua maqam ini sudah kita coba tingkatkan, kita sempurnakan, maka dengan begitulah kesempurnaan ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujud. Jadi jangan lari dari penghambaan, tapi mari kita syukuri untuk kemudian kita berusaha untuk menyempurnakannya. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas nasihat yang Masya Allah di pagi sore kali ini Ustaz. Masya Allah. Nah, pemirsa dan pendengar Fardhu TV dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk bisa berinteraksi secara langsung kepada guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala dengan dua cara. Anda bisa bertanya via telepon WhatsApp kami di nomor 0821 706087, atau Anda bisa bertanya secara langsung melalui telepon satelit kami di nomor 0331544687. Nah, sembari kita menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan telah tersedia di meja operator kami. Nah, pertama ada pertanyaan dari Bapak Miskun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Afwan Ustaz, izin bertanya, kalau kita sedang safar, kebetulan di saat safar azan, kita baru sampai di masjid. Nah, setelah azan mereka ada kajian Ustaz. Bolehkah kita sholat duluan, kita jamak kalau menunggu kajian itu cukup lama Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Ya baik, jadi orang-orang yang sedang dalam keadaan safar ya, mereka kondisinya berbeda dengan orang-orang yang sedang dalam kondisi normal dan mukim. Maka para ulama sepakat bahwasanya safar adalah termasuk salah satu penyebab rukhsah. Jadi ada banyak rukhsah yang bisa diambil oleh seorang musafir, seperti mengqashar salat, kemudian menjamaknya, juga tidak berpuasa ketika dia sedang safar. Dan hukum ini masih berlaku sampai pada zaman kita. Meskipun pada zaman kita ini kita memiliki alat transportasi yang serba canggih dan cepat serta nyaman, berupa kereta api, ya, bis, mobil, ya, kapal, pesawat, semuanya sudah begitu cepat, ya, mewah dan nyaman. Namun yang namanya orang musafir tetap saja ada, paling tidak ada ham, ya, ada rasa gundah, ya, rasa resah, ya, cemas. Bahkan sebagian orang ya belum bepergian dia sudah mabuk dulu. Ya, karena memang seperti itulah kondisi safar, sehingga rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para musafir ini masih terus berlaku pada zaman kita, alhamdulillah. Dan ketika seorang muslim ya sedang dalam keadaan safar, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat jamaah.
Ya, jadi dia bisa sholat ya di mana saja ya, nanti ketika kondisinya memungkinkan ya dia turun ya untuk sholat sendiri atau berjamaah bersama rombongannya, itu boleh. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk menjawab azan ya, dalam arti memenuhi panggilan muadzin dari masjid terdekat yang sedang dia lewati. Kenapa? Karena dia sedang musafir. Maka kalau kita mengambil pendapat wajib sholat jamaah, maka kewajiban sholat jamaah ini sedang gugur ya selama perjalanan dia ini. Tapi kalau misalnya ya dia berusaha untuk sholat di awal waktu ya, jadi begitu ada azan berkumandang dia segera berhenti di masjid terdekat, maka ini termasuk pengagungan sholat ya, ta'zimus sholat. Ini pengagungan sholat dan juga pengagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang berpahala besar. Ini adalah amalan hati yang menambah dan meningkatkan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat dia masuk ke sebuah masjid di awal waktu sholat, namun ternyata sedang ada kajian atau majelis ta'lim. Ya, ini wajar terjadi seperti itu. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala juga disebutkan, beliau kalau azan berkumandang maka beliau memilih untuk melanjutkan kajian beliau sampai waktu iqamat. Nah, dan jika dikhawatirkan waktunya cukup panjang ya, artinya penyelesaian kajian ini masih panjang ya, sementara seorang musafir ya dia buru-buru dan dikejar waktu, maka dia boleh ya untuk melaksanakan sholat dahulu sendiri ya, sendiri atau bersama rombongannya, tidak harus menunggu jamaah sholat tersebut ya. Kenapa? Karena memang kondisinya adalah kondisi musafir, dan ini juga umum ya terlihat di daerah-daerah atau di pinggir-pinggir jalan utama ya, orang biasa menganggap itu sebagai masjid musafirin ya. Jadi kalau ada orang yang sholat dulu ya atau sholat terlambat ya, dan lain sebagainya, maka itu sudah dimaklumi juga oleh para jamaah di masjid tersebut ya. Jadi silahkan ya bisa sholat sendiri atau sholat bersama rombongan. Kemudian ketika iqamat mau dikumandangkan, mereka sudah selesai, mereka boleh ya untuk meninggalkan tempat tersebut dalam rangka meneruskan safar dan perjalanannya. Barakallahu fiikum Ustaz wa jazakumullah khair atas penjelasannya Ustaz. Nah, kembali kita membacakan pertanyaan dari meja operator kami. Nah, pertanyaan dari Bapak Heri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana hukumnya umrah atau daftar haji melalui pembiayaan? Nah. Ya, baik. Jadi pembiayaan ini harus kita perinci ya, pembiayaan seperti apa gitu. Apakah pembiayaan berupa misalnya murabahah ya, ada yang namanya sekarang murabahah paket umrah. Jadi ada sebagian travel agent ya atau agen travel yang membeli paket umrah. Atau mungkin kalau travel ya menjual langsung, tapi mungkin ada broker ya, katakanlah sebagai agen atau yang semacamnya, yang mereka membeli paket umroh ini. Jadi mereka membeli paket umroh atau paket haji dengan nilai sekian puluh juta. Nah, kemudian dia jual kepada orang-orang di desa-desa atau di kota-kota ya dengan skema murabahah. Maka ini dibolehkan oleh para ulama ya, karena murabahah itu sebagaimana bisa kita lakukan pada komoditi ya, berupa barang, maka kita juga bisa melakukannya dengan kita juga bisa melakukannya dalam bentuk jasa. Ya, jadi paket umroh ini kan jasa, ya, paket haji ini kan jasa. Jadi bisa dibeli secara cash ya, kemudian nanti dijual secara cicil ya, kepada para jamaah. Nah, ini boleh, dan ada beberapa lembaga fatwa yang pernah saya baca adalah sebuah lembaga fatwa di Libya ya, membolehkan hal ini dan menjelaskan ya. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya untuk hal yang seperti ini ya, maka si penjual paket ini ya, yang langsung menjualnya kepada jamaah ini, dia harus terlibat. Ya, dia harus ikut mengontrol, dia harus ikut mengawasi perjalanan umroh dan haji tersebut. Karena akad itu terjadi antara dia dengan jamaah, bukan antara travel dengan jamaah. Nah, jadi dia ketika dia berani untuk
membeli paket umroh kemudian menjualnya secara murabahah, ya maka berarti dia harus terlibat. Dia tidak boleh lepas tangan. Ya, jangan nanti mengatakan sudah urusanmu sama urusan travel sana. Tidak bisa seperti itu karena akad terjadi antara dia dengan jamaah, bukan antara travel dengan jamaah. Nah, jadi maka kalau yang dimaksud dengan pembiayaan adalah murabahah umroh seperti ini, dan saya juga sempat beberapa kali ditanya ya oleh kawan-kawan tentang skema yang sama yang juga mulai ramai di Indonesia sekarang ya. Dan seperti itulah jawabannya ya. Jadi insyaallah boleh, tapi dengan catatan si penjual paket harus tetap mengawal dan ikut ya, karena dia yang menjual paket itu. Ya, dia harus mengambil risiko dan dia juga harus terlibat dalam prosesnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah skema yang halal, yang boleh ya. Mirip seperti murabahah berupa mobil ya, murabahah berupa rumah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Jadi itu boleh, itu namanya pembiayaan yang syar'i. Adapun kalau yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pembiayaan yang ribawi ya, dalam bentuk talangan. Nah, seperti yang umum kita ketahui, dan skemanya adalah skema dibayarkan dahulu oleh salah satu lembaga keuangan syariah ya, atau salah satu bank ya. Nah, untuk kemudian si pembeli paket ini kemudian mencicil ya kepada lembaga keuangan yang sudah menalangi dahulu ya. Maka ini tentunya tidak lepas dari praktek kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Jadi modelnya adalah menalangi ya, membiayai dalam arti menalangi untuk kemudian si pembeli paket ini akan mencicil kepada dia. Nah, berarti ini adalah pembiayaan yang tidak berupa murabahah, tapi sifatnya adalah qard. Jadi si pihak ketiga ini membiayai dalam arti menalangi ya, menalangi dulu. Berarti dia meminjami uang. Nah, kalau skemanya seperti itu berarti itu adalah qard ya, atau peminjaman uang yang kemudian berlaku hukum-hukum qard di dalamnya, dan salah satunya adalah tidak boleh menimbulkan keuntungan untuk si pemberi qard ya, si pemberi talangan ini tidak boleh mengambil keuntungan di situ ya. Maka inilah yang banyak terjadi di umat Islam ya, terutama di negeri kita, sehingga akhirnya membuat banyak orang yang sebenarnya belum wajib haji akhirnya bisa mendaftar. Ya, dengan sekedar punya 5 juta dia sudah bisa mendaftar, dan ini salah satu penyebab memuncaknya ya antrean ya, ramainya antrean, sehingga pada zaman kita ini ya orang untuk bisa haji harus menunggu puluhan tahun ya, sampai 30 tahun ya, bahkan di sebagian daerah sampai 40 tahun ya. Itu adalah karena pembiayaan atau talangan ini, program talangan ini yang secara syar'i ya tidak boleh ya. Kemudian juga kita melihat dampak negatifnya, sehingga akhirnya orang yang benar-benar mampu, yang punya uang 60 juta atau 70 juta cash ya, sekarang ketika daftar dia harus nunggu ya, untuk waktu yang lama. Nah, ini adalah salah satu penyebab utama ya masalah antrean haji yang ada di negeri kita ya. Maka hendaknya umat Islam dan juga pemerintah Indonesia ikut menyelesaikan permasalahan ini ya, dan saran kami adalah ditutup ini program talangan yang seperti ini ya. Jadi biar yang daftar adalah orang yang memang benar-benar sudah mampu ya. Sudah mampu dalam arti dia punya zat ya, punya bekal ya, punya ongkos untuk berangkat ya. Juga punya bekal untuk orang yang dia tinggalkan, sehingga dengan begitu dia bisa berangkat haji dengan cepat. Ya, jadi tidak perlu menunggu lama ya, dan tidak terjadi antrean yang begitu panjang yang seperti kita lihat ya. Akhirnya muncul banyak masalah dari situ ya, seperti yang kita sering dengar pada akhir-akhir ini. Barakallahu fikum. Barakallahu, jazakumullah khair atas penjelasannya Ustaz, masyaallah. Nah, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya untuk dari Bapak Azam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Pertanyaannya, apakah boleh mengambil setiap hal yang paling mudah dari 4 mazhab yang diakui benar oleh ulama-ulama di dunia? Karena jika 4-4-nya dianggap benar, maka tidak perlu berpegang hanya ke satu mazhab. Apakah
pemikiran saya ini benar atau mohon penjelasannya Ustaz? Ya, jadi bagi orang yang awam ya, sebenarnya orang awam itu prinsipnya simpel saja ya. Dia prinsipnya adalah bertanya kepada ulama yang dia percayai. Ya, kemudian dia beramal beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama yang dia percayai tersebut, dan kalau ada masalah dia bertanya kepada beliau. Nah, ini adalah kewajiban orang yang ammi ya, atau orang awam. Ya, karena dia tidak punya alat ya untuk membandingkan, dia tidak punya alat untuk membandingkan antara mazhab-mazhab yang ada ya, maka dia bisa mengambil salah satu mazhab saja. Dan ini yang dianjurkan oleh para ulama. Jadi dia ikut misalnya di Indonesia mazhab Syafi'i yang umum diikuti. Maka dia bisa ya mempelajari mazhab Syafi'i yang simple, yang sederhana-sederhana, terutama hukum-hukum yang wajib untuk diketahui. Seperti hukum bersuci, hukum sholat. Nah, kemudian dia bisa ikut saja ya, mengikuti pendapat tersebut ya. Dari A sampai Z nggak apa-apa. Selagi tidak sampai kepadanya bahwasanya ada salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i tersebut yang lemah ya, yang bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi oke-oke saja dia ikut mazhab Syafi'i dari A sampai Z. Nah, namun ketika misalnya dia tahu ya sampai kepada dia bahwasanya ada satu pendapat yang menyelisihi ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang jelas, ya, baik itu dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, maka disinilah ya dia hendaknya mengambil pendapat yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan ayat atau hadis. Tapi selagi dia tidak mengalami proses ini, ya, dia tidak mendengar ada sudut pandang yang kedua yang lebih kuat, maka dia boleh jalan saja terus ya, sesuai dengan mazhab yang dia pelajari. Jadi sebenarnya simpel seperti itu ya, orang awam sudah ikut saja. Karena kalau kita suruh milih-milih nanti dia malah bingung. Dan dia tidak punya kapasitas untuk membedakan itu. Nah, berbeda lagi kalau dia nanti sudah milih-milih, yang dicari yang paling mudah lagi. Nah, ini yang oleh sebagian peneliti atau sebagian ulama disebut sebagai talfiq. Ya, dia mencari yang paling mudah. Sehingga akhirnya nanti muncul formula baru yang tidak dikenal. Ya, sebagai contohnya misalnya dalam masalah pernikahan itu, ya mazhab Hanafi membolehkan tidak pakai wali. Ya. Tapi mereka mensyaratkan harus ada saksinya, ya harus ada saksi. Jadi boleh nggak ada wali tapi harus ada saksi. Ya. Di mazhab Maliki sebaliknya, ya. Di mazhab Maliki harus ada wali tapi boleh tidak ada saksi. Nah, kalau misalnya ada orang yang ingin menggabungkan antara keduanya dengan mencari yang paling mudah, jadi dalam masalah wali dia mengambil pendapatnya mazhab Hanafi. Jadi nggak perlu ada saksi, nggak wajib ada saksi. Nah, kemudian dalam persaksian untuk akad nikah ya dia mengambil pendapat mazhab Maliki yang nggak perlu ada wali, nggak perlu ada wali. Ya ini kacau, yang seperti ini kacau. Jadi menimbulkan satu formula baru yang tidak ada dikenal gitu loh. Jadi ketika mazhab Hanafi berpendapat seperti itu, dia sudah punya antisipasi ya. Enggak ada wali tapi harus ada saksi. Ya. Mazhab Maliki ya harus ada saksi, boleh enggak ada harus ada wali, boleh enggak ada saksi ya. Nah, jadi ini kalau dicampur jadi akhirnya nanti sistem antisipasinya ini hilang jadinya. Ketika kita mencoba mengambil yang paling mudah dari kedua mazhab itu ya. Maka ini adalah talfiq yang tercela. Kemudian yang kedua dia juga adalah motivasinya adalah tatabbu'ur rukhas ya. Jadi mencari rukhsah dari setiap mazhab. Ini juga dicela oleh para ulama. Bahkan dikatakan kalau orang beribadah dengan cara seperti itu, dia akan menjadi zindik katanya. Jadi ini sangat berbahaya ya, tidak boleh seperti itu. Adapun kalau dia sesekali ya keluar dari pendapat mazhab yang dia pelajari karena dia melihat ada pendapat yang lebih kuat. Nah, jadi bukan karena cari mudah, tapi memang cari yang lebih hati-hati atau cari yang dalilnya lebih kuat. Nah, maka inilah yang dilakukan oleh para ulama kita semuanya.
Nah, jadi mereka mempelajari madhab, mereka menisbatkan diri kepada satu madhab, tapi mereka tidak fanatik. Jadi ketika ada pendapat yang lebih kuat, mereka ambil pendapat itu. Ya, kita bisa ambilkan contoh misalnya dalam mazhab Syafi'i itu tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan saat takbir itu ada 3. Jadi posisi di mana kita dianjurkan untuk mengangkat tangan saat takbir itu ada 3. Ketika kita takbiratul ihram ya di awal sholat ya kita mengucapkan Allahu Akbar, angkat tangan. Ini sunnah. Jadi takbir itu sendiri, mengucapkan takbir itu sendiri, mengangkat tangan itu sunnah yang lain, sunnah sendiri dia. Nah. Yang kedua adalah ketika kita turun menuju ruku. Jadi kita Allahu Akbar ruku, kita angkat tangan lagi seperti ini. Kemudian bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan lagi, sunnah lagi seperti itu. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai salah satu ulama yang paling diakui dalam mazhab Syafi'i. Kemudian beliau meneliti, ya, beliau mempelajari hadis-hadis lagi. Nah, ternyata beliau dapati ada posisi yang keempat, ada tempat yang keempat yang sahih disebutkan bahwasanya kita disunahkan untuk mengangkat tangan juga dalam posisi itu. Yaitu ketika kita sedang bangun dari rakaat kedua. Dari rakaat kedua, tasyahud awal, kita mau bangun ke rakaat yang ketiga. Nah, di sini kita juga disunahkan untuk mengangkat tangan lagi ya sebagai tempat atau posisi yang keempat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kemudian menambahkan yang keempat ini dalam pendapat beliau. Nah, jadi yang dalam mazhab Syafi'i 3. Nah, tapi ketika beliau mendapatkan tambahan ilmu, ya beliau menemukan hadisnya sahih, ya, maka akhirnya beliau tambahkan bahwasanya sunnahnya adalah 4 kali, ya, atau di 4 posisi tadi itu kita disunahkan untuk mengangkat tangan kita saat membaca Allahu Akbar atau saat membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi beliau tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Namun dalam permasalahan ini beliau menambahkan satu kondisi atau satu posisi lagi di mana kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita saat kita takbir. Ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan barangkali ya menyelisihi ya di beberapa permasalahan, memilih pendapat yang lebih kuat ya dalam rangka mengikuti pendapat yang lebih kuat, tapi bukan dalam rangka mencari rukhsah. Kalau ini kan justru malah nambah kerjaan kan gitu, nambah kerjaan tapi ya menambah pahala karena kita semakin sesuai sholat kita dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW, maka sholat kita semakin berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini adalah contoh yang baik. Ya, jadi sesekali ya mengikuti pendapat yang lebih kuat karena dalil yang lebih kuat, karena ingin lebih berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk tatabbu'ur rukhas, ya mencari pendapat yang paling mudah, yang paling ringan. Karena yang seperti itu adalah tercela. Ya, baik. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas penjelasan yang sangat dalam sekali Ustaz. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Trimeg. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita ketika terdapat perbedaan pendapat di antara sesama antara ulama atau ustaz para ulama salaf, misalnya dalam permasalahan kunut di belakang imam kunut, bagaimana sikap kita Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Ya, baik. Jadi permasalahan kunut ini termasuk masalah ikhtilafiyah ya yang masyhur ya. Terutama di negara-negara yang banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, karena masalah kunut dalam salat subuh ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang mendekati rukun. Jadi sunnah tapi dia mendekati rukun. Dalam arti kalau sampai ketinggalan maka perlu diganti dengan sujud sahwi. Ada sunnah hayat, ya. Lawannya sunnah ab'ad adalah sunnah hayat. Ya, sunnah hayat itu kalau ketinggalan ya sudah, ya nggak berpengaruh pada hukum sholat kita. Dan lalu ya sudah, nggak usah diganti dengan apapun.
Ya misalnya kalau kita lupa ya untuk membaca salam yang kedua misalnya, atau kita lupa untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku, lupa untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, ya, lupa untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ya, ini semuanya adalah sunnah hayat menurut mazhab Syafi'i. Jadi ya nggak berdampak apa-apa, sholat kita tetap sah ya, dan kita tidak perlu mengganti amalan-amalan tersebut dengan amalan apapun. Nah, berbeda dengan sunnah ab'ad ya, berupa kunut subuh, ya, kemudian duduk tasyahud awal, ya, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Kemudian juga membaca kunut di setengah terakhir bulan Ramadan. Jadi di paruh kedua bulan Ramadan, di witirnya, ya, bukan di subuhnya tapi di witirnya. Ini juga sunnah ab'ad ya, menurut mazhab Syafi'i. Ya, 3 itu, ya, seingat saya 3 itu. Nah, ini kedudukannya berbeda. Dia kalau sampai ketinggalan maka harus diganti dengan sujud sahwi, atau disyariatkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Jadi konsekuensinya cukup berat ya. Nanti harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah yang begitu ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Nah, mungkin kita juga mendengar ya, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Yang mereka melihat itu sebagai sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dalam keadaan nazilah, ya, dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan konflik, ya, di mana banyak sahabat yang meninggal pada waktu itu. Maka beliau melakukan qunut nazilah tapi kemudian beliau meninggalkannya. Ya, atau pernah dilakukan tapi kemudian ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bukan tentang subuh ya, tapi tentang qunut nazilah. Ya, ada perbedaan sudut pandang di antara para ulama dan permasalahan itu, sehingga ada sebagian yang mengatakan tidak disyariatkan, sementara yang lain mengatakan sangat dianjurkan. Ya, disinilah kita harus bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat yang seperti ini. Nah, tapi meskipun begitu, ya, para ulama yang mengatakan tidak disyariatkan, seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya. Beliau ketika ditanya apakah kita kunut di belakang imam yang kunut, beliau mengatakan iya. Kenapa? Karena dalam rangka mengikuti imam, ya, kita itu disunahkan untuk mengikuti imam, ya, bahkan diwajibkan untuk mengikuti imam dalam sholat kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, jadi karena kita tidak sholat sendiri, maka kalau imam kunut maka kita juga hendaknya ikut kunut. Nah, ini difatwakan oleh seorang Syekh bin Baz yang beliau juga tidak berpendapat ya ada kunut subuh. Artinya beliau tidak berpendapat disyariatkannya kunut subuh atau dianjurkannya kunut subuh. Nah, seperti yang sering kita lihat misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, di masjid-masjid di Saudi itu tidak ada kunut subuhnya. Secara umum seperti itu. Tapi ketika misalnya mereka sholat di Indonesia, mereka sholat di belakang imam yang kunut, maka mereka ikut kunut. Ya, untuk apa? Untuk menyamai imam. Ya. Nah, jadi ini yang dianjurkan. Jadi kita harus melihat bahwasanya perbedaan apakah kunut itu dianjurkan apa tidak, itu adalah satu permasalahan tersendiri. Nah, kemudian kalau kita sholat di belakang mereka, padahal kita tidak berpendapat disunahkannya kunut, nah kita perlu mengangkat tangan apa enggak? Ini permasalahan yang lain. Dan kedua, tidak mutalazimain, tidak berarti kalau kita berpendapat tidak disunahkan kunut subuh, maka berarti ya sudah kita enggak usah mengangkat tangan misalnya. Tidak seperti itu. Keduanya adalah permasalahan yang berbeda. Sama mungkin mirip ya, saya berikan contoh yang lain ya, agar kita bisa lebih bijak dalam permasalahan ini. Contoh yang lain adalah bersalaman setelah sholat. Ya, kita mengetahui ada sebagian ulama yang membolehkannya. Ya, sebagian ulama membolehkannya setelah asar. Ya, karena itu yang ada atharnya ya, setelah asar ya, bersalaman setelah sholat. Nah, sebagian lagi mengatakan ya tidak disyariatkan, tidak dianjurkan karena Nabi tidak pernah lakukan. Ya. Nah, di antara yang berpendapat ya tidak disyariatkan untuk salam-salaman setelah sholat adalah Mulla Ali Al-Qari. Ya.
Mulla Ali Al-Qari berpendapat enggak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh bin Baz juga termasuk yang menyatakan tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW setelah sholat. Tapi ketika keduanya ditanya apakah kalau ada orang yang menyalami kita setelah sholat, kita melengos ya, atau kita pukul tangannya, ya, kita abaikan, atau kita tetap salami dia. Keduanya mengatakan tetap kita jawab salamnya. Jadi ya orang ketika memberikan tangannya sudah kita salami, meskipun kita berpendapat itu tidak dicontohkan dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa fatwa ya yang menunjukkan bahwasanya permasalahan sebenarnya lebih longgar ya, lebih longgar dalam arti mungkin kita tidak berpendapat, ya, tapi ketika ada orang yang melakukannya, imam melakukannya, maka kita ikut. Ya, kita juga tidak meyakini bahwasanya ada sunnah salam-salaman setelah sholat. Ya, tapi ketika ada orang yang menyelami kita, ya sudah kita balas, artinya kita sambut ya uluran tangan dia, dan ini difatwakan oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari dan juga Syekh bin Baz rahimahumallahu taala. Nah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Sugianto. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Saya bekerja sebagai polisi di bagian menjaga tahanan Ustaz. Nah, dan saya terkadang piket pada hari Jumat. Nah, berdosakah saya tidak ikut sholat Jumat atau menggantinya dengan zuhur? Dan satu lagi Ustaz, apakah boleh bagi pihak kepolisian atau yang berjaga itu memukul tahanan apabila tahanan tersebut melakukan kesalahan? Apakah ini bentuk kezaliman? Barakallahu fikum Ustaz. Ya, baik, yang pertama tentang sesekali tidak melakukan sholat Jumat ya, jika dilakukan karena kita harus menjaga objek-objek vital ya. Jadi mungkin ya aset negara yang sangat penting ya, atau pabrik yang kalau tidak diawasi maka akan berbahaya ya. Sementara pabrik-pabrik itu banyak yang terus beroperasi ya sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan. Jadi harus ada yang mengawasi. Atau misalnya untuk mengawasi seperti ini penjara ya, yang kalau tidak diawasi maka bisa jadi kemungkinan ada permasalahan di sana ya, kemudian nanti para narapidana bisa lepas, bisa keluar ya, dan mengancam keamanan umat Islam dan masyarakat secara umum. Maka untuk kondisi-kondisi seperti ini boleh ya bagi para sipir ya, bagi para petugas penjara untuk bergiliran menjaga. Jadi sesekali mereka tidak sholat Jumat, tapi para ulama menganjurkan agar digilir, jangan sampai yang tidak sholat Jumat itu orang-orang itu terus. Ya, tapi mereka ada giliran ya. Jadi misalnya 2 kali sholat Jumat, kemudian dapat giliran untuk tidak sholat Jumat sekali. Terus 2 lagi sholat Jumat ya, kemudian 1 kali tidak lagi. Nah, seperti itu adalah anjuran para ulama, sehingga jangan sampai ada orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya, meskipun ada uzur ya, tapi diusahakan sebisa mungkin agar jangan sampai terus-menerus. Ya. Meskipun ya kalau ada uzur tentunya boleh ya, dia bisa mengganti dengan sholat dengan sholat duhur. Ya. Ya, sebagaimana orang yang musafir juga tidak wajib untuk sholat Jumat. Nah, maka ini kalau karena tugas yang genting, karena tugas yang tadi ya, yang kita sebut sebagai aset vital ya, aset vital negara ya, atau kantor yang sangat penting untuk dijaga, maka itu membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Namun sekali lagi ya, para ulama menganjurkan agar digilir ya, sehingga tidak satu orang yang terus tidak mengerjakan sholat Jumat. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, apakah boleh main tangan atau melakukan pemukul iya, atau jadi takzir itu dibolehkan kalau memang pemerintah melihat ya bahwasanya dalam kasus-kasus tertentu dibutuhkan untuk memenjarakan narapidana atau menghukum terpidana dengan cambuk misalnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak diatur oleh Islam.
Ya, jadi selain hudud, ya selain hudud. Jadi kalau berbicara tentang orang yang membunuh, ya kasus pembunuhan, kasus pencurian, ya, kasus zina, ya, kemudian kasus khamr, ini kan sudah dijelaskan oleh Islam. Ini namanya hudud. Ya. Nah, kemudian di lapangan kita melihat bahwasanya ternyata ada banyak produk hukum atau banyak aturan yang itu belum diatur hukumannya oleh Islam. Nah, yang seperti ini dikembalikan kepada pemerintah. Pemerintah Muslim yang berkuasa itu berhak untuk mengatur. Jadi misalnya untuk pelanggaran A yang tidak diatur oleh Al-Quran dan hadis, hukumannya adalah penjara atau dicambuk, yang atau dipukul, ya misalnya, ya. Atau kalau dia sudah di penjara tapi kemudian nakal lagi, ya boleh untuk dipukul misalnya. Ya maka berarti ini kembali kepada aturan pemerintah. Kalau pemerintah membolehkan itu, ya silahkan. Ya karena memang ada sebagian orang itu yang tidak cukup dengan nasihat. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama, ya bahwasanya tidak semua orang itu kalau dinasihati, kalau dengar ayat Quran, ya, kalau dengar hadis dia langsung taubat gitu misalnya, langsung astagfirullah, langsung meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Tidak. Sebagian orang itu kalau tidak dihukum maka dia akan terus membalelo, ya akan terus membangkang, akan terus melanggar, ya. Ya maka hal-hal seperti ini dikembalikan kepada pemerintah, dan ini masuknya bab ta'zir. Jadi hukuman yang tidak ditentukan oleh Islam, ya, sebagai agama yang mengatur semua urusan umatnya. Maka berarti boleh, ya kalau pemerintah sudah membuat aturan, sudah ini aturannya, kalau masih sudah di penjara kemudian nakal melanggar, ya boleh dipukul misalnya. Berarti itu boleh, ya. Atau diborgol lagi misalnya. Dia seharusnya sudah di LP, ya, di lembaga pemasyarakatan, itu kan sudah mulai sosialisasi untuk suatu saat dia akan keluar lagi. Tapi misalnya ketika di LP justru malah bermasalah lagi. Nah, kemudian pemerintah atau LP-nya, ya, membuat aturan, oh kalau ada kasus seperti ini berarti kita borgol saja misalnya. Diborgol lagi misalnya. Maka yang seperti ini boleh, ya, maka sebagaimana cambuk boleh, ya. Penjara boleh, diborgol boleh, maka memukul pun juga boleh. Itu tentunya harus terukur, ya, jangan sampai melebihi kadar kejahatannya. Nah, di sinilah, ya, pemerintah harus pintar-pintar, ya, untuk membuat, jangan sampai itu nanti menjadi hukuman yang berlebihan, ya, sehingga tidak adil, bahkan bisa menjadi kezaliman. Tapi ya sebatas wajar, maka dipukul itu kadang-kadang diperlukan. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Nah, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya, apakah kentut yang disertai basah di sekitar bagian dubur diwajibkan untuk istinja atau cukup berwudu saja Ustaz? Jazakumullah khair. Iya, baik. Jadi yang pertama, ya, kita harus lihat, ya, bahwasanya kentut itu adalah hadath, ya. Jadi kentut itu adalah hadath, dan yang keluar dalam kentut adalah angin, ya. Maka para ulama menyebutkan keluarnya angin itu hadath yang membatalkan wudu, sehingga orang harus wudu lagi kalau kentut. Sedangkan kentutnya sendiri, yaitu anginnya, itu tidak najis. Maka tidak ada kewajiban izalatun najasah, ya. Tidak ada kewajiban untuk menghilangkan najis. Kenapa? Karena kentutnya bukan najis. Nah, jadi di situ hanya ada satu kewajiban toharoh saja, yaitu toharoh bersuci dalam bentuk raf'ul hadath, ya, mengangkat hadath dengan berwudu karena hadasnya hadas kecil. Nah, bagaimana kalau bersama kentut itu keluar cairan? Nah, di sini berarti ada dua yang keluar, ya. Keluarnya angin itu hadath, kemudian keluarnya cairan, ya, dari dubur ini juga adalah hadas yang lain. Ini adalah pendapatnya jumhurul ulama, ya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya keluarnya cairan dari dubur atau dari qubul itu disebut hadas. Nah, jadi keluar angin hadas, keluar cairan ini juga hadas. Tapi kalau keluar bersama-sama, ya nanti satu wudu sudah cukup, ya, untuk mengembalikan orang tersebut
kembali menjadi suci dan bisa sholat, ya, bisa memegang mushaf, ya, bisa tawaf dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah cairan tersebut najis apa tidak? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya, ini adalah benda tersebut termasuk najis. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah taala yang menjelaskan bahwasanya kalau ada yang keluar dari dubur kita atau dari kubul kita, ya, dari kemaluan kita, berupa barang-barang yang tidak umum, ya, seperti rambut, uang logam, ya, mungkin ada emas, ya, kelereng misalnya. Ini disebutkan oleh para fuqaha. Jadi masya Allah pembahasannya lengkap, itu semuanya sudah dikaji oleh mereka. Nah, beliau mengatakan kalau ada misalnya kelereng yang keluar dari dubur, itu dia tidak keluar sendiri, kata beliau. Dia keluar dengan sesuatu yang lain, ya, berupa cairan. Yang kalau itu dari dubur maka itu adalah tinja sebenarnya. Ya, dia adalah tinja. Dan kalau dia keluarnya di kubul maka dia juga tidak keluar sendiri, tapi keluar bersama cairan yang menyertainya, yaitu berupa kencing meskipun hanya sedikit. Nah, maka berdasarkan hal ini, ya, maka berarti dia menjadi hadas, ya. Kemudian barang yang keluar ini juga menjadi najis, dia menjadi najis. Nah, itu kalau yang keluar adalah kelereng, ya, atau uang logam atau rambut, ya, atau yang semacamnya. Dia aslinya suci, tapi ketika keluarnya dari dua lubang, dari sabilain ini, dari kubul dan dubur ini, maka dia menjadi najis. Ini satu. Apalagi kalau yang keluar adalah murni, ya, berupa cairan yang kemungkinan besar adalah tinja. Tapi tinja yang cair, ya. Jadi itu kemungkinan yang terjadi, maka besar kemungkinan itu adalah najis. Berarti dalam kasus ini orang yang mengalami hal tersebut wajib untuk melakukan dua toharah. Toharah yang pertama adalah raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadas dengan berwudu, dan sebelum itu dia harus membersihkan tubuhnya dari najis dahulu, ya. Berarti karena cairannya adalah najis, maka berarti dia wajib untuk menghilangkan najis itu terlebih dahulu. Sebagaimana kalau kita kencing, ya, kita istinja dulu, ya, kita hilangkan bekas kencingnya. Kalau kita buang air besar maka kita juga harus istinja dulu, ya, kita bersihkan dulu, kita hilangkan dulu najisnya, kemudian kita bersihkan tempat keluarnya najis tersebut dahulu, ya. Dengan demikian ada dua kewajiban, ya, berupa toharah, yaitu raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadas dengan berwudu, dan sebelum itu adalah menghilangkan najis atau izalatun najasah. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa sekalian. Nah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas pertanyaan jawabannya Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir juga di pertemuan kita kali ini Ustaz. Nah, pertanyaannya dari saudara kita Bapak Alam dari Sumatera Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Apakah meluruskan punggung saat duduk tawarruk itu diwajibkan? Dan bagaimana jika tidak sengaja tidak meluruskan punggung, apakah membatalkan salat? Barakallahu fikum. Ya, duduk tawarruk, ya. Gimana duduk tawarruk harus lurus? Nggak bisa, ya. Nah. Itu nggak kebayang dia harus lurus seperti apa. Berarti tidak lurus berarti. Kalau duduk tasyahud awal, ya, mungkin masih bisa lurus, ya, masih bisa lurus. Kemudian iqa itu juga masih bisa lurus kalau posisi duduknya iftirash atau iqa. Tapi kalau tawarruk, ya justru posisinya otomatis akan bengkok, ya, akan bengkok. Nah, jadi tidak ada kewajiban, ya, untuk harus lurus, ya. Dan kalau misalnya ada pembahasan, saya tidak ingat saat ini apakah ada pembahasan harus meluruskan di sini artinya apa. Tapi insya Allah yang seperti itu sifatnya adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Ya, para ulama menyebutkan, ya, bagaimana posisi kakinya, ya, mana yang dijulurkan, ya, mana yang diluruskan, itu ada. Tapi kalau meluruskan punggung saya tidak ingat ada pembahasan seperti itu, ya. Dan biasanya kalau tawarruk, ya, kita agak bengkok, memang agak bengkok, ya. Demikian.
Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiikum wa jazakumullah khair atas segala ilmu yang telah Antum berikan Ustaz. Nah, dan tak terasa ya Ustaz, telah kita berada di penghujung acara Ustaz, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama, dan kita ucapkan jazakumullah khair atas segala ilmu yang Antum berikan Ustaz, dan semoga apa yang Antum berikan kepada kami bisa diamalkan baik bagi kami dan pendengar semuanya, dan semoga Allah memberikan balasan dari ilmu yang telah Antum berikan Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Nah, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 1 jam kita bersama dan mendengarkan faedah yang telah diberikan oleh guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah memberkahi perjumpaan kita dan memberkahi ilmu yang telah kita dapati, dan kita berdoa semoga Allah menjaga guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Nah, pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk senantiasa mengikuti live interaktif Fatwa TV pada setiap harinya dari hari Senin sampai hari Jumat di jadwal yang telah tertera. Dan juga Anda bisa mengakses dan mencari tahu tentang Fatwa TV di www.fatwatv.id, atau Anda juga bisa melihat seputar fatwa-fatwa Dewan Fatwa di www.dewanfatwa.com. Nah, dan juga kami mengajak Anda berta'awun, saling berbenah untuk program kemajuan dakwah kita di nomor rekening yang telah tersedia di layar kaca Anda. Nah, dan kami sebagai pembawa acara pada sore kali ini mewakili tim yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya dan mengucapkan maaf apabila ada kesalahan, dan kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan doa kepada diri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.